Vatikan. Waktu itu 3 orang, satu dari Peru, kemudian satu lagi dari Mesir yang juga menerima award di bidangnya yang berbeda. Saya sebenarnya mesti bareng sama Gus Yahya, tapi saat itu Gus Yahya terlambat hingga dari Indonesia waktu saya, tapi Gus Yahya baru besok harinya. Jadi ini tampak segar dan beliau menerima kami tidak di yang tempat formal, bahkan setelah keluar masuk ke pintu beliau langsung ngajak kita untuk sambil santai di samping pintu masuk. Jadi di tempat yang ofisial disediakan beliau tidak ke situ, kita ngajak di situ ngobrol dan lain sebagainya. Saat itu Pak Haidar menilai sosok almarhum seperti apa? Sosok yang tadi bersahaja apa adanya, tidak seperti membangun karisma yang diciptakan begitu rupa. Lalu ada humorisnya juga gitu. Kemudian ya ramah seperti bisa dibayangkan dalam ekspresi beliau gitu. Tapi sama-sama ramah. Dengan bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris, tapi kemudian juga ada penerjemah ke bahasa Itali, ya, bahasa Itali sama bahasa Yunani. Pak Haidar, ada yang menarik ketika kunjungan itu termakan oleh 1-2 peristiwa yang sebenarnya itu tidak direalisasi. Yang kedua, kan sudah terbukti Islam Indonesia itu moderat, toleran, dan bahkan sangat humanistik ya. Seperti kita juga kan sehari-hari kan begini sebenarnya. Nah, maka ketika beliau tanpa pengawalan ketat, karena beliau dengan seluruh pengaman Vatikan kan negara gitu. Itu sudah tahu persis bahwa Indonesia itu negeri yang aman, yang toleran, yang damai, sehingga tanpa perlu pengamanan yang ketat. Yang pengamanan terlalu ketat itu mungkin terlalu takut saja gitu ya. Atau memang sistemnya dibikin ketat. Jadi ini karena beliau paham tentang ekosistem dan budaya masyarakat Indonesia yang juga mayoritas Muslim. Pak Haidar, tadi ada yang tertinggal pertanyaan untuk pengganti calon paus berikutnya, harapan untuk paus berikutnya saya yakin sudah ada mekanisme yang bukan sekadar koridor formal, tetapi tentu nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di Katolik Roma ya, di mana nilai religiositas, spiritualitas, etika, toleransi, orientasi damai, orientasi kemanusiaan lintas batas, dan sikap belas kasih terhadap sesama. Yang kedua, harapannya juga tetap seperti Paus Fransiskus, tegas dalam hal menegakkan nilai-nilai damai dan anti perang, anti genosida, tentu dengan cara dan gayanya sendiri. Jadi saya pikir tokoh dunia seperti ini akan terus berlanjut, baik dalam tradisi Katolik, Kristen, Islam, dan berbagai agama lainnya. Oke? Ya, makasih ya. Terima kasih Pak ya, oke. Meraih tangan kita, lalu kemudian beliau menyampaikan bahwa kita tidak perlu di tempat yang formal, tetapi di sini saja sebagai keluarga. Jadi santai, jadi dari sempat dicium tangannya. Apa? Sempat dicium tangannya. Kita bersalaman seperti ini. Nah, itu kan hangat sampai ke hati. Terima kasih Pak Haidar. Ya, bagaimana bisa melanjutkan nilai-nilai luhur yang dikedepankan bahkan dicontohkan oleh Paus Fransiskus, di mana beliau mengedepankan human fraternity, persaudaraan kemanusiaan, social justice, keadilan sosial, kemudian religiositas yang teraplikasi dalam
cinta sesama, cinta setiap bangsa asal berbeda, golongan, agama, suku, etnik, dan lain sebagainya, sekaligus juga mengedepankan perdamaian. Dan disinilah saya yakin masih banyak tokoh-tokoh dunia lainnya dari berbagai agama, termasuk Grand Sheikh Al-Azhar dan tokoh-tokoh dari Hindu, Kristen, kemudian Buddha, dan semua agama lain yang punya cita-cita dan harapan yang sama. yakni mari tegakkan tatanan dunia yang damai, cinta kemanusiaan, anti perang, dan segala bentuk genosida dan agresif. Ngobrol juga.